wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah syukran azimah hamdan syakura bi barakati ilallah fil hayat was sehat tasma'inna qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin kafatalin nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzi idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 15. Pada Jumat pagi imam subuh sering membawa ayat ini, lalu kita sujud sajadah. Orang-orang yang beriman itu tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali tunduk dan taat hanya kepada Allah. Sepanjang hari yang dia lalui, dia senantiasa berzikir, bertakbir, memuji Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini ada 5 potensi yang mendorong kita untuk datang ke masjid ini. Yang pertama, Allah lanjutkan umur kita. Ada kelangsungan hidup diberikan oleh Allah di pagi hari yang berbahagia ini. Besok, minggu depan kita belum tentu entah masih ada di dunia atau tidak. Yang penting kata Rasulullah, banyak-banyak zikrul maut, yaitu mengingat mati. Salah satu cara mengingat mati itu adalah takut kita berbuat dosa. Saya tak usah bikin dosa lah, kenapa? Saya kan bakal mati. Tidak ada ketakutan yang paling hebat kata Rasul kecuali ketika kau masuk ke alam barzah, kau tidak punya amal ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekalilah kematianmu, bekalilah akhiratmu dengan takwa. Wa likulli ummatin ajal fa ija ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia itu tidak bisa dirubah sesaat sedetik pun. Ajal itu adalah hak prerogatif Allah kepada hambanya. Kematian itu tidak pernah musyawarah. Kullu nafsin zaikatil maut. Tiap-tiap manusia yang bernyawa itu pasti akan mati. Yang kedua, cara kita mengingat mati itu senang mencari pahala. Maka dikasih Allah lah peluang-peluang untuk mendapatkan pahala, seperti sholat di Masjidil Haram, fadilatnya sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan dengan Masjid Raya Medan. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat dibandingkan kepada di tanah air 10.000. Ada satu malam yang disediakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar, sama dengan beribadah 83 tahun. Jadi ada peluang-peluang. Duduk di majelis taklim sama dengan sholat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi, tak perlu pakai visa, tak perlu terbang dari Kuala Namu, tak perlu mendarat 8 jam di Madinah Al-Munawwarah. Itulah Allah memberikan kemudahan karena umur kita ini pendek. Maka ada peluang-peluang dikasih Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Maka duduk yang paling bagus itu, ibu-ibu, ada 3. Pertama, duduk di majelis taklim. Tiap langkah kita dari rumah dihitung kebajikan. Yang kedua, duduk di majelis taklim sama dengan sholat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Itu fadilat duduk majelis taklim. Dan tidak ada majelis yang paling mulia kata Rasulullah kecuali majelis taklim, majelis ilmu pengetahuan. Kau tak bisa mengajar kata Rasulullah, minimal kau belajar. Tak bisa belajar, minimal mendengar. Kalau kau tak bisa mendengar, minimal kau membaca.
balhum adol kal an'am, jangan kau seperti hewan berkaki empat. Tak ada fadilannya kau hidup di dunia ini. Maka kita disuruh menuntut ilmu. Jika kau kejar dunia, belum tentu dapat. Kalaupun dapat sedikit, kalaupun sedikit tidak berkah. Tapi kalau kau cari bekal akhirat, pasti dapat. Sudah dapat banyak pula, sudah banyak berkah pula, sudah berkah khalidina fi abada, kekal dan abadi. Kalau kau mencari bekal akhirat, wa mal hayatad dunya illa matal ghurur. Ini dunia panggung sandiwara. Wa bil akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Fadilat-fadilat. Kemudian yang ketiga lagi, duduk yang paling bagus di majelis taklim, di majelis zikir. Tadi kita udah berzikir di bawah imam kita. Yang ketiga, duduk di majelis silaturahim. Jadi hari ini kita bisa bersilaturahim. Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA kadang-kadang berzeki sekali-sekali dipanggil oleh jemaah BKM Masjid Al-Muhajirin. Dulu Ustadz pernah dipanggil sini menjadi khatib, imam sholat gerhana. Terus selama 6 bulan kemudian dipanggil lagi sekarang pengajian subuh. Karena Ustadz tak rutin di sini, ece-ecenya ban serap lah, tapi nggak apa-apa. Ustadz berbahagia bisa diundang. Ya, itu silaturahim. Ustadz sehari-hari pengurus MUI Sumatera Utara. Ustadz sehari-hari dosen S3, S2 di Pancabudi, di UMSU, di Winsu, di USU, Politeknik. Jadi kita itulah berkenalan silaturahim. Ustadz jauh dari Ledda Sujono, Gang Banjar, di depan pintu tol, bisa kita hadir kemari. Dulu pengajian ibu-ibu di sini ada juga Ustadz isi entah beberapa kali. Habis itu sudah setahun tak diundang-undang lagi. Ya tak apa-apa, yang penting kita kan pernah ceramah-ceramah di sini, ya kan? Nah, silaturahim. Jadi duduk di majelis taklim, majelis silaturahim, majelis zikir, itu duduk yang paling bagus. Selawat dan salam mari kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta, kasih dan rindu kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ikuti sunnahnya. Sunnah yang paling bagus kita laksanakan hari ini ada 4. Yang pertama, kita memakmurkan masjid. Yang kedua, kita bersilaturahim. Yang ketiga, kita melakukan sholat subuh berjemaah. Ini amal soleh yang paling bagus. Jemaah sekalian, sholat subuh ini penghulu dari seluruh sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Bosnya itu subuh. Dan sholat yang paling bagus itu 4. Pertama, sholat di awal waktu. Kenapa kita perlu sholat di awal waktu? Setelah kita pelajari konsep energi gravitasi yang ditulis oleh Kiai Haji Kahar Muson, orang Malaysia. Ternyata sholat di awal waktu itu yang pertama subuh. Sholat subuh itu di pagi hari ini Allah berikan sinar inframerah. Makanya kalau kita dari Mekah atau dari Jeddah mau pulang ke Indonesia, udah mau dekat Indonesia itu kita naik di atas pesawat 7.000 feet. Kita tengok nanti jam kita, jam Indonesia itu pukul 4, pukul 6 gitu. Itu matahari itu terang kali dari atas pesawat itu. Itulah namanya sinar inframerah. Apa guna sinar inframerah itu? Yang pertama, provitamin D. Memberikan di dalam tubuh kita ini vitamin D, persiapan vitamin D. Vitamin D itu mencegah rahitis, penyakit tulang. Tulang kata orang meniling terbagi 2, nan tulang dan boru tulang. Padahal tulang itu terbagi 3, tulang keras, tulang lunak, dan tulang rawan. Ya, hidung kita ini tulang rawan, telinga kita ini tulang rawan.
diberikan oleh Allah provitamin D. Dan yang kedua, sinar inframerah itu berguna untuk mengatur metabolisme. Metabolisme itu artinya pertukaran zat. Metabolisme dibagi dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme artinya pembentukan zat, katabolisme perombakan zat. Jadi maaf cakap, kita ini ada yang dibuang zat-zat racun. Maka kita maaf cakap buang air besar. 3 hari kita tidak buang air besar berbahaya. Apalagi orang suka kali dia minum kopi belum makan nasi, itu payah buang air besar. Ada pemilih Ustaz lama-lama mengecil tubuhnya, lama-lama tak selera makan, lama-lama membengkak tubuhnya di bagian pencernaan, lama-lama mengurus, lama-lama menyerang ginjal, akhirnya kematian. Jadi walaupun kita suka kopi Sanger, kopi Kenangan, ya, dan lain-lain, itu usahakan makannya itu sudah ada isi perut. Jangan coba-coba kita makan itu kosong perut, tidak boleh. Buang urin juga perlu, maka kita buang urin itu jongkok. Disunahkan Rasulullah, karena yang kita buang urin itu mengandung racun, 7 racunnya. Apa itu? Nitrogen, rumusnya N2, karbon monooksida, rumusnya CO, amonium, hidroksida NH4OH, amonia NH3, kemudian yang kelima peroksida air, rumusnya H2O2. Kemudian yang paling mengerikan kalau tak kita buang namanya karbon tetraklorida. Misalnya kita makan Panadol, kita makan obat-obat, nah itu mengandung karbon tetraklorida. Maka cara membuang air kecil itu jongkok supaya semua racun-racun tadi keluar dengan bagus. Karena kalau dia tak keluar berbahaya, bisa mengakibatkan vesika urinaria, penyumbatan pada saluran kemih ke ginjal. Lama-lama bisa batu karang, ya, bisa terjadi pengapuran. Nah, lama-lama kita bisa cuci darah. Apalagi orang kalau umpamanya cuci darah seminggu 2 kali, ketahanan hidupnya cuma 14 tahun. Habis itu meninggal lah dia. Kalau ada orang yang berlebih 14 tahun sudah istimewa itu. Mungkin ada ridho Allah, ada doa, ada macam-macam. Jadi itu dia inframerah itu, metabolisme. Ustadz kok tahu? Ustadz dosen kedokteran USU, Ustadz dosen kedokteran UISU dan UMSU. Jadi mesti tahu Ustadz ilmu ini walaupun Ustadz mengajar medis Islam. Ya, dulu namanya Islamologi, pelajaran Islam di dalam dunia kedokteran. Maka Ustadz bilang sama mahasiswa kedokteran, kalian jangan coba-coba melakukan aborsi, pengguguran kandungan usia janinnya 4 bulan. Nggak boleh. Kau baca nanti surah Al-Mu'minun ayat 12-16, hukumnya haram, Ustadz bilang. Jangan coba-coba lakukan itu. Jadi berapa bulan yang boleh Ustadz? Di bawah 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, dan pertimbangannya 4. Pertama, kau dulu konsultasi dengan dokter ID, ya, ikatan dokter. Di situ ada patologi, di situ ada dokter obgyn, di situ ada dokter yang berhubungan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan, dokter ahli genetika, saya bilang. Nah, kemudian ada advokasi, kemudian pertimbangan suami istri, mungkin anak yang dilahirkannya anak yang ke-9, kehidupannya pun selama ini model ampe-ampe sarapan, apa yang dape itu dimakan, susah, ekolem, nggak boleh dipertahankan generasi kalau ayahnya miskin, maknya miskin, nanti bahaya dibagi-bagikannya anaknya kepada orang, jadi pengamen di pinggir jalan, nggak boleh. Kita punya struggle for life and struggle for assistance, perjuangan hidup dan perjuangan keluarga. Anak sampai 9, kehidupan nggak karuan, rumah nggak ada yang jelas. Nah, itu pertimbangan itu, anak itu digugurkan kandungannya. Atau kesehatan ibu dan anak. Mungkin anaknya ini udah lahir 4 orang cacat semua. Konsultasi sama dokter, mungkin ini anak cacat. Apalagi korban pemerkosaan. Kan tidak perlu dijaga janinnya nih, karena ayahnya tak jelas, pergaulannya tak jelas, tapi di bawah 4 bulan koordinasi ya. Begitu-begitu yang kita ajarkan. Tidak boleh melakukan tubektomi, vasektomi, ya, misalnya proses KB yang permanen, mencegah keturunan secara permanen, nggak boleh dikebiri, ditahan dan lain. Nah, gitu-gitulah kita ajarkan. Kemudian kita ajarkan juga mereka fardu kifayah, memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke liang lahat,
Karena kalau kita tengok di rumah sakit Adam Malik itu lemari es tempat jenazah itu cuma 9, di Pir Ngadi cuma 4. Kadang-kadang kan banyak mayat itu korban misterius, pembunuhan yang tak jelas, tak diambil-ambil keluarganya meninggal ini. Nah, kalian harus lakukan tuh, nanti berulat jenazah itu. Kalian kafani dia, mandikan dia, saya bilang sama dokter-dokter itu, terus antarkan dia ke kuburan. Kalian bantu dia, jangan dia berulat-ulat. Kalian tengok enggak, lemari mayatnya itu cuma 4, cuma 5, kalian taruhkan di lantai-lantai itu, berdosa kalian, saya bilang. Macam-macam gitulah mata kuliah yang kita berikan kepada dokter itu. Nanti udah selesai dia, kita pegang kepalanya, kita taruh Quran, kita sumpah dia supaya jangan dokter yang komersil, dokter yang memeras orang, harusnya melahirkan baik-baik, dipaksanya supaya operasi supaya dapat duit dia. Harusnya dengan obat generik sudah sembuh, dipaksanya dengan obat mahal supaya diambilnya obat mahal itu. Nanti taruhnya 5 padahal 2 saja udah sembuh, 3 lagi dikantonginya. Kayak gitu tidak dibolehkan. Diajarkanlah itu. Hadirin jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah. Jadi oleh sebab itu sholat di awal waktu subuh. Yang kedua di awal waktu zuhur. Zuhur itu apa Ustaz? Zuhur itu dikasih Allah namanya sinar ultra kuning. Jadi ada sinar ultra kuning. Apa gunanya sinar ultra kuning ini Ustaz? Pertama mencegah lever. Yang kedua mencegah infeksi tubuh. Jadi makanya pada laki-laki tidak boleh pakai emas. Pada perempuan boleh. Kenapa? Karena perempuan itu mudah mengeluarkan darah kotor. Ada haid, ada nipas. Laki-laki kan tak ada haid. Nah, jadi berbahaya kalau pakai emas. Kenapa? Darah kotor yang tak keluar lagi membeku dia. Maka kita disuruh sunat berbekam, donor darah bagi laki-laki. Itu bagus. Bekam itu dikeluarkan darah-darah kotor itu. Karena nggak ada saluran kita mengeluarkan. Kalau ibu-ibu kan ada haid. 30 hari sekali, 27 hari sekali. Jadi makanya kecenderungan mengharamkan emas pada laki-laki itulah tadi dari segi penyakit. Nggak boleh dia pakai emas, baik emas putih maupun emas kuning. Tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, sholat asar di awal waktu itu ultra ungu. Sinar ultra ungu itu berguna untuk mengatur pencernaan, namanya tractus digestivus. Jadi pencernaan kita nih perjalanannya jauh kali nih, dari mulut terjadi gerakan mekanik, ada gigi taring, ada lidah mengatur, kemudian masuk ke kerongkongan terjadi namanya gerakan peristaltik, kemudian terus lagi masuk ke lambung ada gerakan enzimatik. Di lambung kita ini ada 3, ada namanya enzim pepsin merubah protein jadi asam amino. Jadi kalau kita makan protein, tetap protein, meninggal kita. Protein itu harus dirubah menjadi asam amino. Asam amino itu banyak kali, ada asam aspartat, ada geolin, ada glycine, ada asam amino dan lain-lain. Nah, sampai dia kepada lambung diedarkan lagi. Ada usus terbagi 3, ada namanya usus transversum, ada usus descendant, ascendant. Nah, itu ada usus yang mengatur. Makanya kita ketika sholat itu asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud akhir ditekankan kaki ini di belakang. Kan nggak boleh kaki itu lurus, harus ditekan gitu. Dan ujung daripada jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Dan itu apa gunanya? Mencegah appendicitis. Jadi kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa tasyahud akhir itu tekan, itu di sini ada namanya kolon ascendant, usus tebal, di bawahnya ada appendix, ada usus buntu. Kita kadang-kadang makan cabai lewat dari pencernaan nggak kita punya, kumpul situ biji jambu gluto, kristal-kristal, tulang-tulang daging, tulang-tulang ikan, kan berkumpul di situ. Jadi kalau kita tekan gini asyhadu an la ilaha illallah, tertekan itu tasyahud akhir, mengecil appendix tadi. Appendix itu besarnya 12 mili. Mengecil dia, terjadi tekanan dengan rumus P sama dengan F per A. Gaya dibagi luas permukaan. Ya.
tertekan mengecil naik tadi, biji jambu gluto, biji cabai, biji skala, tulang-tulang naik dia. Lewat kolon transversum trek, lewat descendant, di sini ada anus. Ada anus, ada rektum namanya, rongga pelepasan. Keluar dia rongga pelepasan. Jadi di dalam sholat ini saja sudah ada gerakan-gerakan kesehatan, gerakan-gerakan kebaikan. Pengaturan tubuh, macam kita umpamanya ruku, Allahu Akbar, ruku itu membentuk sudut 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0. Jadi ada pembentukan. Mencegah pengapuran, mencegah supaya jangan cepat bongkok kita. Itu. Dan sujud kita, bagi perempuan sujudnya masuk ke dalam tangannya nih. Gini perempuan, masuk ke dalam. Laki-laki di luar, sujudnya itu. Dan dia membentuk sudut 45 derajat. Kita tahu tangis 45 derajat sama dengan 1, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 per cos 45 derajat setengah akar 2 sama dengan 1. Jadi ruku membentuk sudut 1, kemudian sujud membentuk sudut 1. Supaya apa? Supaya pemompaan darah dari jantung ke kepala berjalan baik. Jadi tangan ini dikembangkan gini. Nah, ini sujudnya. Nggak boleh turun gini, nggak boleh tegak dia. Membentuk sudut 45. Jadi di dalam proses sujud saja pun sudah dapat nilai-nilai kesehatan yang baik. Nah itu. Belum lagi kita membasuh muka, beruduk. Beruduk itu gunanya 3. Pertama, diferensiasi sel, supaya tumbuh dan berkembangnya sel di dalam tubuh kita. Berkembang sel itu. Dan yang kedua, sterilisasi, membersihkan kulit. Jadi kulit muka kita nih, tangan kita nih dibersihkan supaya pori-porinya berkembang, supaya ini tangan ini, muka ini bernapas juga dia. Ada sistem respirasi dia. Kemudian kulit lagi, kita cuci muka kita minimal 1 hari 5 kali. Itu udah bagus untuk menyuburkan kulit supaya kelenjar-kelenjar dan saraf kulit ini hidup dia. Karena ada orang sekarang sarafnya tidak hidup, kebas-kebasan, tidak lancar darah. Kalau umpamanya duduk atau jongkok, berdiri, berkunang-kunang matanya, itu ada saraf yang tidak normal. Jadi makanya kita beruduk. Jadi itulah sinar ultra kuning, sinar ultra ungu asar, maghrib. Ada sebuah sinar namanya sinar difraksi X. Kadang-kadang orang kan kalau ada memotol bagian tubuh kan ronsen dia, itu sinar X itu. Jadi dapat kita sinar X. Supaya apa? Supaya di tubuh kita ini, kalau istilah di Surabaya ada namanya kolam tempat rekreasi, itu namanya kolam sanjungan. Di situ kadang-kadang orang yang kaki-kakinya itu banyak kulit-kulitnya itu mati, jaringan-jaringan itu mati, ditaruhkan ke kolam itu, digigiti ikan. Digigiti ikan-ikan kecil itu supaya jaringan-jaringan tua daripada kulit kan terbagi 4, ada epidermis, endodermis, lapisan kulit jangan, lapisan saraf. Supaya saraf-sarafnya itu lancar dia digigiti oleh ikan tadi. Maka kita difleksi X itu pada waktu kita sholat maghrib itu supaya menghilangkan kematian sel. Kematian sel. Itu bagus juga jadinya. Kalau kita sholat isya itu terjadi sebuah relaksasi namanya. Ada sinar biru. Untuk apa? Untuk melenturkan saraf, melemaskan tubuh. Maka habis isya itu biasanya kita tidur, supaya tidur itu enak. Karena ada orang sekarang ini tidur payah, sulit, dia makan Valium, dia makan kodein, obat-obat tidur. Kita kadang-kadang dengar ceramah aja kita tidur, ngantuk. Jadi kalau ada orang tidur dengar ceramah, pahala sholat sunatnya 100 rakaat di Masjid Nabawi kurang, tinggal 40. Jadi usahakan jangan tidur, Ustaz pun 5 menit lagi pulang Ustaz. Itulah dia.
Hebat ternyata sholat di awal waktu. Dan cerita Ustaz ini bisa juga dibuka di YouTube, Mozaik Islam medis. Nah, di YouTube ada. Jadi ini Ustaz ngulang-ngulangnya aja yang di YouTube aja nih. Nah, ya, tapi dikuatkan oleh Kiai Haji Kahar Zakir ya. Itu. Nah, kemudian daripada itu, sholat yang paling bagus di awal waktu. Yang kedua berjemaah, yang ketiga di masjid. Yang keempat, ditutup dengan majelis taklim. Maka bos daripada sholat yang paling bagus itu apa? Jumat. Di Jumat itu apa? Di awal waktu, dalam masjid, berjemaah, ada khutbah. Maka dalam kajian tasawuf, khutbah Jumat itu dihitung 2 rakaat. Maka jangan coba-coba tidur ketika khatib Jumat. Karena ada 2 rakaat nilainya. Secara fikih 2 rakaat aja sholatnya. Nah, hitungan fikih 2 rakaat, tapi hitungan tasawuf 4 rakaat. Maka jangan coba-coba tidur. Kadang-kadang banyak juga Ustaz tengok di masjid itu asal khutbah, Ustaz khutbah naik Ustaz dari atas, Ustaz tengok ke bawah, tidur orang. Nah, itu yang tak tahu kaji itu. Jadi sholat yang paling bagus ditutup dengan majelis taklim seperti kita ini. Sholat sholat berjamaah ahad. Apalagi sholat subuh ini kata Rasulullah, sholat yang paling mulia ada 6 kemuliaan sholat subuh. Yang pertama, doa makbul. Yang kedua, membedakan orang munafik dengan orang mukmin. Jadi kalau dia sholat subuh, dia sudah pasti orang mukmin. Ciri-ciri orang munafik pertama, berkata bohong, diberikan amanah berkhianat, dipercaya ingkar, bersengketa kepadanya, curang dia. Udah kalah pun dia, dihubunginya hakim, dibayarnya, dimenangkan hakim pula dia. Akhirnya hakim itu menjadi singkatan, hakim hubungi aku kalau ingin menang. Dihubungnya jaksa. Jaksa itu kalau bahasa Aceh namanya jaksha. Jaksha itu artinya apa bahasa Aceh? Bisik-bisik. Jadi bisik-bisik kita negosiasi jadinya. Cuman apa? Kalau boleh tuntutan Bapak nanti setahun aja. Jadi hakim kan di bawah jaksa. Hakim pasti 3 bulan, 4 bulan. Gak boleh hakim nuntutnya di atas 1 tahun. Kalau jaksa udah nuntut setahun, pasti hakim di bawahnya. Bisik-bisik lah dia. Jadi berapa bayarnya Pak ini? Nah, itu bahasa Aceh. Jaksha. Pakai SIM dia. Itu bisik-bisik itu. Negosiasi dia. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, kemudian sholat subuh ini nilai paling tinggi nilai jihadnya. Jihad itu apa Ustaz? Ya lagi enak-enak kita tidur itu dalam teori fisika namanya kinematika elastis. Tubuh itu melemas, tubuh itu udah enak, tubuh itu sudah sejuk dia lagi tidur, apalagi pakai AC. Makanya azan subuh itu ditambah as-sholatu khairum minan naum, karena takut orang bakal tidur. Maka kalau orang mukmin, dia tinggalkan tempat tidur, dia bergegas, dia mengambil wudu, dia berlari ke masjid. Boleh orang mendaki puncak Mount Everest hebat, tapi belum tentu orang mengayunkan kakinya ke masjid. Itu berat ini kita nih. Jihadnya tinggi, lagi enak-enak tidur. Kemudian yang keempat, sholat subuh itu berjemaah. Dianggap nggak tidur sehari semalam suntuk. Jadi kita ini dianggap belum tidur nih. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang bertasbih, ada yang berdoa, ada yang bertahmid, halli, tajali. Ya kan? Itu orang sholat subuh berjemaah. Kalau dalam bahasa Mandailing-nya, adaptation religious the never ending war. Kontak hebat itu. Dia belum tidur, berjuang, bergerak, berperang. Ini kita sekarang. Sholat subuh, nggak sembarangan nih sholat subuh nih. Maka kalau kada orang rezeki itu hanya jabatan, pangkat, rumah yang besar, mobil yang banyak, belum. Sekarang ini rezeki kita yang paling hebat 5. Kita bisa sholat qabliyah subuh. Kata Rasulullah, siapa yang sholat qabliyah subuh di atas dari kekayaan-kekayaan dunia. Punya mobil banyak dia, punya rumah besar dia, punya jabatan kecil, kata Rasulullah, lebih hebat orang bisa sholat qabliyah subuh. Ya, itu yang paling besar nilainya. Qabliyah subuh itu. Sholat subuh berjemaah dianggap belum tidur-tidur. Membedakan orang munafik dengan orang mukmin. Berdoa makbul, merupakan jihad yang paling hebat.
Jadi kekayaan kita nih, jadi rezeki itu bukan hanya jabatan dan pangkat kekayaan. Rezeki kita nih hari ini 5. Pertama, kita hidup. Yang kedua, bisa sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, bisa mengaji. Yang keempat, kita sehat. Yang kelima, tentram jiwa kita. Tasma'inna qulub. Ketentraman jiwa itu perlu. Orang kalau terdaftar DPO, daftar pencari orang, nggak tentram itu jiwanya. Ya, dia bakal dicari, dia bakal diproses, dia bakal dipanggil. Itu tidak tenang. Orang tak tenang itu namanya stres. Stres abangnya stroke, adanya stop, matilah dia tiba-tiba kalau dia udah suntuk kali. Nah, ini yang kita lakukan. Bisa kita sholat subuh berjamaah, ini rezeki yang paling hebat. Kemudian dikirim Allah ayah kita dan mak kita Islam, dapat Islam kita. Kan nggak kita tuntut Islam nih dari ayah dan mak awal. Itu namanya iradah syariah, kehendak Allah yang membahagiakan manusia. Ada juga iradah kauniyah, kehendak Allah yang tidak menyenangkan manusia. Apa itu? Suami istri yang harmonis, mati salah satu di antaranya, berpulang ke rahmatullah. Anak yang cantik, berpulang ke rahmatullah. Nah, itu kan gak enak. Dipecat di pekerjaan, miskin dirinya. Nah, itu namanya iradah kauniyah. Jadi Allah memberikan iradah syariah dan iradah kauniyah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jemaah subuh yang dirahmati Allah, maka kita tiap selesai sholat 5 waktu minimal 2 kali kita baca hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada penyerahan dalam hidup ini yang paling mulia kecuali kepada Allah. Maka kita serahkan hidup kita ini kepada Allah. Maka iman itu diawali dengan qulu bil lisan, diucapkan dengan lidah. Apa itu? Mengawali yang baik-baik, bismillah. Makan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini minum. Air minum kita ini rumusnya H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Tapi kata Profesor Miller Case ini masuk Islam tanggal 13 September tahun 2002. Ahli kimia Profesor Amerika, ahli kimianya dia masuk Islam, dia disambut dengan karpet merah di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ternyata dia bilang setiap air minum kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, air ini tambah Allah 5 mineral. Pertama iodium mencegah penyakit gondok, fluor menguatkan gigi, makanya ada pasta gigi namanya fluorid, fluor. Yang ketiga kalsium supaya menguatkan tulang kita, dan yang keempat molibdat mencegah lever, dan yang kelima yang paling bagus ada zat namanya klor. Klor itu adalah mengatur metabolisme juga. Cl, nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3, ya, E6. Ya, jadi dia mengandung elektronegatif. Klor itu perlu. Ya kan? Ada namanya asam klorida, asam kuat, HCl. Nah, jadi baca doa. Awali perbuatan yang sesuatu yang baik, bismillah. Tutup hal-hal yang baik, alhamdulillah. Dan yang ketiga, kalau kau berjanji, insya Allah. Kalau kau cemas gelisah, billah. Kalau kau bersedekah, lillah. Nah, itu ajaran qulu bil lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Kenapa nggak dibenarkan di otak? Karena kajian iman itu banyak tentang yang abstrak. Kau percaya nggak ada azab kubur? Kau percaya nggak ada nikmat kubur? Kau percaya nggak ada pahala? Kau percaya nggak ada dosa? Kau percaya ada yaumul mizan, yaumul qiyamah, ada yaumul masar, ada yaumul ba'its? Apakah kau masuk surga, masuk neraka? Itu kan kajian yang tidak diterima oleh otak. Dia hanya diterima oleh hati nurani yang Islam. Baru yang ketiga, wa a'malu bil arqan. Iman itu apa? Dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi iman itu dilaksanakan dengan anggota badan, ada ruku, ada sujud, ya kan, ada iktidal. Jadi anggota badan. Kalau kata orang, aku beriman kepada Allah, sholat kau cemana? Ya memang kau nggak sholat, gila itu namanya. Kalau bahasa Acehnya pungo, ya bahasa Inggrisnya crazy. Makanya kalau ada orang yang sholat mau, berdoa nggak mau, sombong. Tapi kalau berdoa tidak mau sholat, pesong. Pesong itu pungo, grezi, narintik atau orang Mandailing. Ya itu. Jadi kita hidup harus demikian, melaksanakan dengan anggota badan. Hadirin wa hadirat jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah, inilah konsep iman jadinya. Karena tadi baca surah saja. Kemudian daripada itu, orang yang sholat subuh berjemaah ini
Inilah namanya penghulu dari seluruh sholat. Bos dari seluruh sholat itu subuh. Makanya tidak tidak biasa-biasa itu orang sholat subuh. Istimewa orangnya itu. Dia mau menjaga dan mempertahankan subuh itu sudah baik. Macam kita nih, bagus ini mempertahankan. Apalagi anak-anak ini ya, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang cakap-cakap, bagus. Ini anak-anak tahfiz atau apa ini? Tahfiz ya. Bisa anak-anak sholat subuh. Ada ayah yang nggak sholat subuh. Kalian kalau ada nengok ayah yang nggak sholat subuh itu namanya Portugal. Tahu kalian Portugal? Persatuan orang-orang tua gatal. Kalau ada mak-mak nggak sholat subuh namanya Gamatek. Gamatek tahu? Gabungan mak-mak gete, gatal dia. Subuh nggak mau ke diskotik, mau karaoke, mau memancungkan hidung, mau ke salon, bolak-balik ke masjid tak mau. Mesti ke salon aja dia. Ya, itu tak bagus. Kalian bagus nih, generasi yang qurratayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Pastilah kalau kalian sudah hafiz Quran, rajin ke masjid, pasti kalian tidak akan narkoba. Kita sekarang Sumatera Utara ranking pertama penggunaan narkoba terbesar. Semua begal, geng motor, curas, pencurian kekerasan, curanmor, pencurian kendaraan bermotor, intinya narkoba. Ya mudah-mudahan kalian sudah lepas dari narkoba, ya. Itu yang paling bagus sebenarnya, generasi yang qurratayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kalau ayah kalian melihat kalian lapang hatinya, mak kalian melihat kalian enak sejuk matanya dan panjang umurnya. Nah, itu anak-anak yang baik, bersyukurlah kalau kita punya anak seperti ini. Kemudian terakhir Ustadz ingatkan dalam hidup ini jangan lupa kita dua. Pertama bersyukur dan yang kedua bersabar. Karena ini aja kunci hidup. Makanya Ali bin Abi Thalib usianya 74 tahun, menantu Rasulullah, anak Rasulullah yang paling cantik Fatimah Az-Zahra diberikan kepadanya. Dia menjadi sahabat khalifah keempat. Doanya cuma satu. Sampai 76 tahun dia meninggal. Ya Allah ya Rabbi, masukkan hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Itu aja doanya. Jadi kesimpulannya dua. Pertama, orang bersyukur itu nggak banyak jumlahnya. Termasuk orang yang bersyukur itu apa Ustaz? Suka bersedekah. Ada duit dikasih Allah, bersyukur dia, sedekah, infak, kurban, wakaf, hadiah. Kita ini perlu jadi orang kaya. Kenapa? Karena pekerjaan Islam ini banyak kali membutuhkan duit. Ya kan? Infak, sedekah, umroh, haji, kurban, zakat. Perlu kita jadi orang kaya, tapi dengan cara kekayaan yang diperoleh secara adil, sidik. Kemudian kekayaan yang tidak membawa kita sombong. Nah itu. Makanya sedekah itu bagus itu. Sedekah itu harta dari kita akan kita salurkan ke jalan yang diridhoi Allah. Jadi kalau ada orang tak mau bersedekah, tak mau berinfak, tak mau kurban, itu namanya supermi. Bapak tahu supermi? Suka pura-pura miskin. Bahasa Mandirinya manipul, bedangki, loke, pelit, wakil, bahlul, kedekut, medit. Ustaz kemarin ceramah di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur. Dipanggil Pak Imam Ustaz. Rupanya kalau ada orang pelit kuadrat di Jawa Timur namanya medit. Medit itu jangankan duitnya, dakinya pun diminta, nggak mau dia. Mintalah Pak daki bapak Pak. Udahlah, kemarin udah 3 orang ku kasih. Tahu pula dia 3 orang. Itu medit namanya. Hidup ini harus waspada. Apa itu waspada? Walaupun sedikit tapi ada. Wah, tak boleh kosong-kosong. Makanya kita setiap berwudu dibasuh tangan supaya tangan ini ngerti memberi. Dibasuh ubun-ubun, di sini ada otak supaya otak ini jangan piktor, jangan pikiran kotor. Jangan banyak kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu asik kau terima masukkan laci. Terima kasih itu 2 kata yang tak boleh dipisahkan. Kalau sudah menerima, kapan kau ngasih? Nggak boleh asik nerima aja. Supermi namanya. Apa itu supermi? Suka pura-pura miskin. Waspada. Walaupun sedikit tapi ada. Nggak boleh kosong-kosong. Basuh tangan supaya tangan ini ngerti memberi. Sedekah itu gunanya apa? 5. Pertama mensucikan harta. Yang kedua mensucikan hati supaya di hati itu jangan ada penyakit supermi, yang ada waspada. Apa tadi waspada? Walaupun sedikit tapi ada. Yang ketiga, sedekah itu membuka lubang-lubang rezeki. Yang keempat, sedekah itu menolak bala dan penyakit. Buktinya Covid 2019, awak nggak sakit, awak nggak masuk rumah sakit, tidak diumumkan di masjid. Innalillahi. Ngeri kali 2019.
Awak jumpa imam pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya imam tak mau salam imam itu, takut kali awak dia covid. Dulu tak ada persaudaraan 2019. Ustaz sampai berapa kali khatib Jumat nggak ada jemaah itu menyalam Ustaz. Pulangan orang itu semua. Geram kali dia neng ustaznya. Tak apa salah Ustaz itu tak mau lagi salam-salaman jarak ya di garis merah ya dibatasi. Bahkan ada lagi masjid di Stadion Teladan tuh, masjid Jami itu ditutup selama setahun. Kalau BUMN udahlah, masjid Pertamina tutup, Pelindo tutup, misalkan khatib situ, Kodam tutup, Polda tutup, masjid pun ditutup hanya perkara COVID 0,01 mm. Hebat dihancurkan COVID itu kita, tak ada persaudaraan, tak apa, salam-salaman tak ada. Jadi mungkin sedekah kita itu menolak bala dan penyakit. Itu hebatnya sedekah itu, membuka lubang-lubang rezeki. Sedekah itu menyalurkan yang terbaik di sisi Allah. Nah, jadi bersyukur itu salah satu cara bersedekah. Yang kedua bersabar. Kenapa? Karena hidup ini tak ada yang nggak punya cobaan. Kalaupun ada cobaan, tantangan, rintangan, ancaman, musibah, kita banyak-banyak innallaha ma'as-sabirin, kita sabar. Hidup ini kadang-kadang tak banyak yang cocok ke diri awak. Ya padailah, maka ada musyawarah, ada mufakat. Mufakat itu artinya apa Ustaz? Musyawarah tanpa akad. Enggak setuju pun awak, tapi 9 orang setuju dari 10 orang, awak harus setuju. Itulah nilai-nilai kesabaran. Dan sabar yang paling bagus itu apa? Sabar ditimpa musibah, sabar waktu miskin, sabar waktu jadi orang kaya, sabar waktu beribadah, dan sabar waktu ada peluang berbuat maksiat, awak tahan selera, awak jaga diri kita. Itu adalah kesabaran yang baik. Jelas ini ibu-ibu? Ya kalau jelas sampai sini Ustaz pulang. Terima kasih atas perhatian. Semoga pertemuan kita ini diridhoi Allah, dirahmati Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan subuh berjemaah ini Allah tak akan pernah tidur, tak pernah terlena. Secara perbuatan baik kita ini insya Allah akan disimpan dalam satu kotak namanya Ilin. Ilin itu kotak amal yang mengandung catatan-catatan baik. Indeks prestasinya di atas 3,5. Tapi kalau ada catatan yang buruk namanya ashabul simal. Itu berarti pekerjaan kita tiap hari memproduksi maksiat, hal-hal yang tidak baik. Kadang kita menzolimi orang, maka kita sering-sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, supaya hari-hari yang kita lalui itu kita pikir kita tak menzolimi orang, padahal kita menzolimi orang. Contoh, ada orang salam-salaman, ini tangannya, kepalanya ngadap sana, itu sombong, itu zolim itu. Rasulullah cara salaman itu 5. Pertama dilihatnya wajah orang itu 360 derajat, kemudian tak pernah ditariknya tangannya duluan, yang ketiga didoakannya orang itu, yang keempat kata-katanya baik, dan yang kelima dia santun bersalaman itu. Dirasakan orang kesantunannya itu. Ini kadang ini tangannya, kepalanya sana, tak boleh. Ada lagi tetangga Ustaz, di mana jam 10 pagi masih jemuran kita itu banyak, bakar sampah dia. Akhirnya baju Ustaz bawa sampah semua. Maka saya bilang sama istri, udahlah baju anak-anak aja lah yang dekat sampah nih, bakar ibu ini terus ya. Kalau baju kita laundry aja, mulai itulah Ustaz melondrikan terus semua laundry. Susah kali, kadang-kadang dia pikir kan nggak ada masalah itu bakar sampah, tapi ke jemuran kita, itulah kezoliman yang tak kita ketahui. Ya, apalagi orang yang menzolimi kita. Itulah makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Lupa Ustaz.